warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Pemirsa, bersama saya Akasa Madani dalam Lensa Rafflesia. Kali ini saya sudah berada di Kabupaten Rejang Lebong, yang mana wilayah ini merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang terkenal dengan hasil pertanian serta perkebunannya yang sangat berkualitas, mulai dari buah-buahan hingga sayur-sayuran. Tapi tahukah Anda pemirsa, ada hal unik yang dilakukan oleh salah seorang petani warga Desa 4, Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, yang mana ia berhasil menyulap kebun kopinya menjadi kebun apel. Nah, hingga saat ini menjadi agrowisata di Kabupaten Rejang Lebong. Penasaran seperti apa liputan kita kali ini? Dapat Anda saksikan dalam Lensa Rafflesia. Secara topografi, wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada di kawasan punggung dan lembah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat wilayah ini menjadi wilayah dengan kondisi tanah yang subur, daerah yang dingin, serta lahan hijau yang tumbuh dengan subur. Hasil pertanian hingga perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong juga sangat menjanjikan, mulai dari sayur-sayuran hingga buah-buahan. Nah, kali ini pemirsa, kita akan mengunjungi perkebunan apel, yang merupakan satu-satunya kebun apel di wilayah Sumatera, berada di Kabupaten Rejang Lebong loh. Hebat bukan? Tentu keberhasilan menanam apel bukanlah hal mudah. Namun berkat ketekunan dan berbekal pengetahuan, akhirnya dapat tumbuh berkembang dengan sangat baik. Tapi pemirsa, sebelumnya lahan perkebunan apel ini awalnya merupakan perkebunan kopi loh, yang disulap menjadi kebun apel yang ia rawat sendiri. Pak Suli sebelumnya hanya seorang petani kopi yang akhirnya memutuskan untuk berinovasi mencoba membudidayakan kebun apel. Sebab di Provinsi Bengkulu ini belum ada yang mencoba menanam apel. Karena dalam pembudidayaan apel harus memiliki modal yang besar. Harga bibitnya saja 105.000 pemirsa. Serta perawatannya tergolong susah. Mulai dari pupuk yang tidak sembarangan, penanaman, perawatan, penyemprotan racun, sampai proses panen perlu diperhatikan. Awalnya itu kopi, nah kopi itu selama ini kan hanya kopi aja itu kan. Nah, kami uji coba itu menanam apel di Sindang Dataran, nah, Rejang Lebong ini ternyata di sini bisa tumbuh, bisa kayak gini kan. Lebih sempurna kan, pokoknya tanya subur lah di sini itu kan. Jadi kami itu petani apel sekarang ini lebih mantap di penanam apel ini. Apel sampai saat ini itu
Jadi umurnya 4 tahun, udah berbuah. Alhamdulillah ini hasilnya udah memuaskan. Yang perlu diperhatikan dalam menanam apel harus berada pada ketinggian maksimal 1000 meter lebih dari permukaan laut dan suhu wilayah yang tergolong dingin. Bermodal nekat, ia lalu belajar membudidayakan apel ke Malang. Kemudian membeli bibit dari Malang dan memutuskan untuk uji coba di tahun 2018. Ternyata membuahkan hasil. Kebun apel milik Pak Suli dapat tumbuh dengan subur dan berkualitas baik. Dibuktikan hingga saat ini, Pak Suli sudah merasakan 4 kali panen. Jika dijumlahkan dalam sekali musim panen, ia dapat menghasilkan 15 sampai 20 ton apel. Varietasnya itu 4 varietas, yang 1 Ana, terus yang 2 itu apel mana lagi, yang ketiga apel Wanglin, yang keempat apel Room Beauty. Jadi harapan ke depan itu udah ada buktinya kayak gini kan, nah, seperti ini. Nah, ini kepingin kami kan. Nah, ini pemerintah ini peduli lah dengan petani apel yang di Rejang Lebong. Masalahnya di Bengkulu ini ada 1 titik atau 3 titik di daerah Sindang Dataran Rejang Lebong ini. Harapan kami untuk objek wisata juga ini pemerintah peduli dengan petani apel yang adanya di Sindang Dataran. Lahan perkebunan apel Pak Suli seluas 1 hektar ia manfaatkan untuk menanam 550 batang pohon apel. Di kebun apel milik Pak Suli terdapat 4 jenis apel, mulai dari Ana, Room Beauty, Mana Lagi, dan Wangling, yang masing-masing buah terdapat karakteristik dari segi warna, rasa, dan tekstur yang berbeda-beda. Apel Ana memiliki warna merah dengan bentuk agak lonjong dan teksturnya lebih lembut dengan rasa yang sedikit asam. Apel Room Beauty dengan warna kemerah-merahan, berbentuk bulat dan teksturnya lebih keras, dengan rasa yang sedikit asam. Lalu ada apel Mana Lagi dengan warna hijau dan rasanya manis. Dan yang terakhir, ada apel yang tergolong langka, yaitu apel Wangling. Apel Wangling sedikit berbeda, meskipun pada saat ukurannya kecil berwarna merah, namun saat membesar, apel berubah warna menjadi warna hijau, dengan bentuk lonjong dan tekstur yang keras, dengan masa panen yang berbeda-beda, namun umumnya per 6 bulan. Bunga yang tumbuh pada pohon apel merupakan suatu keberhasilan, sebab semakin banyak bunga pada pohon apel, maka akan semakin banyak pula buah yang dihasilkan pada pohon tersebut, sehingga bunga pada pohon tidak boleh jatuh. Disinilah tingkat kesulitan dalam pembudidayaan apel, karena faktor cuaca sangat berpengaruh dari jumlah panen. Jika curah hujan tinggi disertai angin kencang, maka terjadi kemungkinan bahwa bunga pada pohon dapat gugur, sehingga produksi dari apel akan berkurang.
Keberhasilan Pak Suli dapat ia rasakan ketika kebun apel miliknya menjadi agrowisata kebun apel. Jika ingin berkunjung, pemirsa cukup membayar Rp15.000 per orang. Bahkan karena kepopulerannya, Pak Suli tidak pernah sempat memasarkan apelnya keluar daerah. Sebab setiap panen selalu habis terjual oleh wisatawan. Dan itu pun masih kekurangan. Wah, hebat bukan? Antusias masyarakat yang tinggi berkunjung ketika musim panen membuat Pak Suli membatasi setiap pengunjung hanya bisa membeli maksimal 5 kg apel. Dengan harga 1 kilonya Rp30.000. Untuk ukuran super Rp40.000 per kilonya. Pada saat memetik apelnya pun pengunjung harus dibimbing. Sebab memetik apel tidaklah sembarangan, seperti memetik buah pada umumnya. Harus menggunakan gunting khusus untuk memetik buah. Bukan hanya itu pemirsa, keberhasilan menanam apel yang dirasakan Pak Suli juga membuat petani lainnya di Kecamatan Sindang Dataran juga ingin ikut mencoba berkebun apel. Mulai dari Pak Sumanto dengan luas lahan setengah hektar telah menanam 400 batang pohon apel. Pak Malik dengan 300 batang apel, Pak Saipul dengan 100 batang apel, dan Pak Kasidi 600 batang apel. Pemirsa, selain kebun apel Pak Suli, kali ini kita juga akan mengunjungi kebun apel milik Pak Sumanto yang juga terinspirasi untuk membudidayakan apel. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kebun apel milik Bapak Sumanto. Bapak, boleh Pak dijelasin Pak, ini di sini jenis apel apa aja yang Bapak tanam? Untuk sementara ini yang ada apel mana lagi, kemudian apel Ana, terus apel Rumbioti, dan satu lagi Wanglin. Hektar berapa batang yang Bapak tanam di sini? Ini kurang lebih 400 batang. Kurang lebih 400 Ya, batang. yang produksi baru 100 batang. Sisanya itu masih tahapan ya Pak ya? Ya, susulan. Kita tanamnya tuh nggak sekaligus karena ya keterbatasan kami lah. Kalau dari perawatannya sendiri Pak, itu seperti apa Pak kalau dari pohon apelnya? Karena kan Bapak bilang tadi ini sedikit rumit ya Pak ya, berbeda dengan Betul. jeruk dan lain-lainnya. Ini Betul. perbedaannya dari segi mana ya Pak? Kalau apel memang dibilang rumit, bahkan saya pribadi sangat rumit karena juga mungkin keterbatasan ilmunya tadi. Terus perawatan kami harus ekstra. Kalau misalnya dari awal berbunga, kami harus merawatnya itu hampir seperti bayi lah. Apalagi kalau musim hujan, 3 hari sekali kami semprot. Harus 3 hari sekali Pak ya? Ya. Kalau misalnya musim hujan. Ya. Tapi kalau tidak musim hujan Pak? Paling sekitar 5 hari baru kita semprot. Ini perompesan ya. Nah, kemudian setelah kami rompes, kami potong ujungnya, kemudian kami ikat, kami turunkan kayak yang ada di gambar ini, seperti kami pakai tali ini. Iya, itu biar apa tuh Pak? Ini kan biar dia nih agak menurun, nggak menjulang tinggi, kemudian kita merawatnya lebih enak, nyemprotnya lebih enak. Oh iya, jadi yang anak tuh berapa lama tuh Pak panennya? Kalau anak 4 bulan sudah panen. Kalau yang seperti mana lagi, terus Rumbioti itu 5 bulan. Oh 5 bulan. Ya, sama dengan Wanglin tadi. Khusus anak itu 4 bulan bisa panen. Untuk target kedepannya gimana nih Pak untuk kebun apel milik Bapak ini? Ya, targetnya sudah jelas pasti ya. Kami lebih lebat lagi, kemudian kami berharap banyak pengunjung dan kami tidak mengecewakan pengunjung. Yang jelas tuh maunya kami pengunjung senang, kami juga senang.
Ya, pemirsa, dari obrolan tadi kita harapkan semoga disegerakan adanya dukungan dari pemerintah daerah, dari Dinas Pertanian, sehingga agrowisata kebun apel ini bisa cepat berkembang dan menjadi pendapatan di daerah Kabupaten Rejang Lebong. Nah, pemirsa, kalau tadi kita mengunjungi kebun apel milik Pak Suli dan Pak Sumanto, kali ini kami juga berkesempatan untuk mengunjungi kebun apel milik Pak Malik yang katanya sedang masuk musim pasca panen. Wah, pada penasaran kan? Gimana rasanya mencicipi rasa apel khas Kabupaten Sindang Dataran? Karena di sini saya bersama rekan-rekan berkesempatan loh untuk mencicipi apel khas daerah Sindang Dataran. Tapi nggak ada yang masak. Ini siapa mau nyicip? Masnya? Itu loh di dalamnya. Ini apa, Bang? Mana lagi? Mana lagi? Om? Itu keras kan, tapi manis. Untuk pemasarannya apel ini kita untuk sementara belum bisa keluar karena di lahan ini sudah habis oleh pengunjung. Gitu. Kita sudah membuat planning kan, bagaimana nanti susunannya mulai dari masuk sampai di dalam untuk pengunjung-pengunjung atau wisatawan, karena banyak wisatawan bahkan dari jauh kan, ada yang Palembang, Jambi, Pekanbaru kan, itu sudah kenal di sini. Cuman pengaturannya yang belum rapi, belum tertib, jadi nanti kedepannya kita tertibkan, biar juga lokasinya kita indahkan biar enak untuk istirahat. Apel ini produksinya bisa berlebih kan, kita akan membuat keripik apel ataupun minuman rasa apel, dan itu sebenarnya basicnya sudah ada, sudah kita pelajari, tinggal bahan bakunya yang belum bisa mencukupi. Pemirsa, kebun apel satu-satunya di Provinsi Bengkulu yang terdapat di Desa 4 Suku Benanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita dan perlu dilestarikan. Kita harapkan adanya sentuhan dari pemerintah daerah untuk memajukan perkebunan apel di daerah ini, agar mewujudkan mimpi petani apel, yaitu untuk mengembangkan produk dengan berbahan apel seperti keripik apel dan juga sirup apel. Sehingga bukan tidak mungkin nantinya Kabupaten Rejang Lebong akan dikenal menjadi daerah penghasil apel terbaik di Sumatera dan menjadi objek wisata kebun apel unggulan dan satu-satunya yang ada di Provinsi Bengkulu, bahkan di Pulau Sumatera. Oke, ini buah jenis apa, Pak? Mana lagi? Mana lagi? Boleh Pak saya cobain gimana cara memetiknya, Pak? Oh ya, ini itu cara memetik. Ini tangkainya kita gunting kan. Nah, biar ininya nggak rusak, tangkainya ini nggak rusak, ini dibuah lagi.
bisa berbuah lagi ya Pak ya. Iya. Boleh saya cobain Pak? Boleh, silakan. Oke. Ini nggak boleh dipetik. Ini. Ini ya Pak ya, sama Ya. tangan ya Pak ya. Nah, Harus ya. pakai alat Pak. Ya, batiknya? pakai alat. Oh iya. Iya. Itu. Ini ya pemirsa, kita cobain. Ini Pak, bener. Ya. Nah pemirsa, ini dia contoh apel, apa jenis apa? Mana lagi, dan ini berkualitas sangat baik, tumbuh satu-satunya di Kabupaten Rejang Lebong, satu-satunya di Provinsi Bengkulu, satu-satunya di Sumatera ya Pak. Dan kita harapkan semoga dengan adanya kebun apel ini untuk program yang akan dijalankan oleh komunitas apel ya, dengan membuat keripik apel, sirup apel bisa terrealisasi dengan cepat. Dan semoga pemerintah daerah juga ikut mendukung untuk mengembangkan agrowisata kebun apel ini agar menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Rejang Lebong. Demikian pemirsa Lensa Rafflesia kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.